Selamat datang di video tutorial jumlah. Kali ini saya akan membuat video tutorial jumlah untuk pemula, latihan jumlah dari 0 sampai upload di hosting. Sebelum mengedit jumlah, ada baiknya kita persiapkan dulu bahan-bahan jumlahnya. Maksudnya bahan-bahan untuk edit itu, yaitu yang pertama itu apa sih, yang kedua itu jumlahnya sendiri, terus yang itu bahan yang penting itu kan apa sih dan jumlah. Terus opsionalnya itu bisa Notepad atau Notepad++. Saya menggunakan Notepad++ saja. Ya, udah itu. Kemudian sekarang kita download apa sih sendiri. Itu bisa WAM, bisa juga XAMPP, XAMPP. Kali ini saya akan menggunakan WAM karena saya kebiasaan menggunakan WAM. Sebenarnya sama sih, WAM dan XAMPP. Kita cari dulu WAM-nya. Ini WAM. Nah, WAM-nya itu ini. Kemudian kita download. Malah disconnect. Kita reload. Ini jaringannya, internetnya agak lemot. Nah, ini kan WAM. Terlalu banyak iklan. Aduh, benar koneknya di sini. Nah, ini 38,1 mega. Dan kita simpan, save. Saya letakkan di G aja, G yang masih omber, masih lapang tempatnya. Saya buat saja file download biar nanti carinya gampang. Nah, di sini tunggu sampai selesai. 1 jam. Ya, pokoknya ditunggu sampai selesai. Setelah WAM-nya selesai di-download, kemudian kita mendownload jumlah. Tadi sebenarnya cukup lama karena internet saya agak lemot. Jadi ini tadi videonya saya pause, kemudian setelah selesai kita mendownload jumlahnya. Nah, jumlahnya itu downloadnya di sini. Kita mendownload yang versi 3.4. Agar tidak sulit kita ini di sini letakkan di folder yang sama dengan tadi, dengan WAM-nya. Nah, jadi tadi kan apa sihnya sudah, terus
kemudian jumlah. Nah, ini save, kemudian masukkan saja folder yang sama dengan tadi, download, save. Nah, sambil menunggu downloadan jumlah, sambil menunggu downloadan jumlah, kita juga download jumlah, bukan jumlah, notepad plus. Kita download saja tuh notepad plus ini. Nah, kita download di sini. Nah, download. Nah, sambil menunggu downloadan jumlah dan malah hilang downloadan jumlah dan notepad plus-plusnya ini, WAM-nya diinstal dulu. Nah, WAM servernya diinstal dulu. Next. Nah, kalau di Windows itu kan gampang, tinggal next saja gitu. Nah, ini defaultnya itu C/WAM, tapi saya pindah saja di G yang masih omber, itu C nya udah penuh, jadi saya install di G. Next. Tunggu sampai selesai. Nah, WAM-nya ini kan nanti yang digunakan untuk meletakkan, bukan, yang dijadikan sebagai localhost. Firefox has been detected on your computer. Would you like to use it as the default browser? Nah, ini maksudnya Firefox-nya akan digunakan sebagai default browsernya WAM gitu. Yes. Nah, kita langsung hidupkan saja, launch. Nanti kalau udah hijau berarti udah bisa dijalankan. Wah, ini downloadnya. Nah, ini udah hijau, udah bisa dijalankan. Nah, ini downloadnya sudah selesai. Sekarang tinggal install Notepad plus dan jumlahnya. Ini Notepad plus untuk tambahan sedikit membuat kode gitulah, codingnya itu, walaupun sedikit sih. Nah, ini Notepad plus-plusnya. Loh, kok udah nggak apa-apa lah, tadi data install. Kemudian jumlahnya. Nah, tadi kan WAM-nya diletakkan di ini, kan WAM-nya udah dihidupkan. Nih WAM-nya. Nah, udah dihidupkan. Kemudian sekarang ke folder WAM-nya. Tadi kan di G WAM. Nah, file download jumlah itu tadi kita letakkan di WAM, di copy saja, diletakkan di WAM. Nah, foldernya di www. Nah, ditaruh di sini, dipastekan saja di sini. Nah, kemudian
ini kan masih kompres, masih zip. Nah kemudian diekstrak. Saya menggunakan 7-zip, bisa juga menggunakan WinZip atau WinRAR, tapi saya menggunakan 7-zip. Nah ekstrak tuh ini biar ngumpul di satu folder. Kalau ekstrak G nanti filenya di sini semua. Nah kalau di ini ekstrak tuh itu ngumpul di folder. Nah ini kan hasil ekstraknya. Kemudian hasil ekstrak ini biar namanya nggak seperti ini, diganti saja, di rename, diganti namanya apa ya, latihan, misalnya latihan jumlah. Nah kemudian ini apa, Notepad++ nya belum digunakan sekarang, saya close saja. Latihan jumlah. Nah untuk menginstal ini di website, bukan di localhost maksud saya. Nah, kita sekarang kan maksudnya localhost gitu kan. Nah tadi foldernya latihan jumlah. Nah langsung di enter. Nah maksudnya lah jumlah itu kan folder ini namanya latihan jumlah. Nah misalnya folder itu saya close dulu ini. Folder itu diberi nama jumlah, bukan latihan jumlah tapi jumlah saja. Nah jadi di browsernya juga harus gini, localhost. Kalau latihan jumlah udah nggak mau kan, not found. Nah harus disesuaikan dengan nama ini, nama foldernya. Nah, namanya jumlah. Nah kan seperti itu. Nah, saya close dulu, ini saya rename latihan jumlah biar gampang. Latihan jumlah. Nah misalnya foldernya diberi nama wedus gitu kan ya, nanti di sini di localhostnya itu localhost wedus ya, tergantung nama ininya, tergantung nama foldernya. Itu foldernya latihan jumlah, jadi menggunakan latihan localhost / latihan jumlah cus. Nah ini kan belum diinstal, sekarang diinstal. Misalnya nama situsnya, site name, nama situsnya latihan jumlah. Deskripsinya, description itu kan deskripsi, latihan jumlah. Nah ini ada memilih bahasa, kalau ada bahasa Indonesia pakai saja bahasa Indonesia, tapi nggak ada, ya udah pakai Inggris saja nggak apa-apa lah, yang UK apa US gitu kan sama. Nah setelah itu set offline no, ini kan masih di localhost, belum di maksudnya save offline. Nanti bisa disetting di global configuration. Nah kemudian admin email itu nama alamat emailnya Anda atau saya gitu kan. Tapi ini sementara ngarang dulu nggak apa-apa, cuma buat latihan. Tapi nanti kalau sudah di-upload di hosting itu admin emailnya yang benar. Nah kemudian admin username. Admin username itu saya beri nama 1 saja. Kemudian admin passwordnya saya kasih 1 saja. Confirm password 1. Nah ini kan dimasukkan ke dalam catatan. Ini cuma catatan saja biar nggak lupa. Username 1 nanti kan digunakan. Nah kalau
username-nya muter-muter gitu kan, misalnya panjang itu kan harus membuat catatan password 1, tapi ini tidak disarankan, ini hanya untuk latihan saja. Kemudian next. Nah, database type itu MySQLi, karena MySQL itu kan udah nggak digunakan ya. MySQLi saja, yang PDO itu kan yang objek, pilih yang MySQLi. Oke, selanjutnya adalah username. Karena masih di localhost itu diberi nama root. Nah, nanti kalau sudah diupload di hosting itu beda. Passwordnya karena masih di localhost dikosongi saja. Nah, ini database name, ini harus diisi. Database name-nya apa kan gitu. Nah, misalnya saya beri nama DB jumlah. Nggak harus seperti ini sih, bisa dengan yang lain, misalnya dengan nama Coca-Cola, Real Madrid gitu kan, atau apa. Nah, ini saya beri nama DB jumlah. Nah, tabel prefix itu awalan dari database ini. Nah, ini kan harus alphanumerik, kan ini sebenarnya random 5 huruf. Nah, saya ganti saja harus alphanumerik, harus ada huruf kecilnya dan harus ada angkanya, berarti C0 MLA 5 itu kan. Nah, kemudian next. Nah, ini install sampel data itu misal agar web kita itu ada datanya. Nah, kalau yang di bawah ini yang paling banyak, kalau yang ini yang paling sedikit, saya pilih yang paling sedikit saja. Saya pilih yang paling sedikit agar nanti bisa latihan untuk membuat artikel. Nah, kemudian klik install. Setelah selesai, congratulations. Nah, ini please remember to completely remove. Ini kan installernya harus di remove dulu. Nah, ini harus diklik. Nah, setelah selesai, kemudian kita mau masukkan ke jumlahnya itu kan untuk. Nah, tadi kan username-nya 1, passwordnya 1, username-nya masuk 1, passwordnya 1, login. Nah, sampai di sini kan udah selesai. Nah, untuk melihat selesai installer di localhostnya maksudnya. Nah, setelah ini kemudian kalau untuk melihat websitenya itu klik yang di atas ini, klik. Nah, latihan jumlah. Nah, kemudian kalau untuk keluar, misalnya mau keluar ini logout. Nah, kemudian misalnya saya close kan. Nah, misalnya ingin, setelah selesai mau mengedit lagi, nah kita masuk browser Mozilla Firefox. Saya menggunakan Mozilla Firefox. Bisa juga sih dengan yang lain, misalnya Google Chrome atau yang lainnya. Nah, kita masukkan localhost tadi, latihan jumlah. Nah, kalau seperti ini itu hanya masuk di website, bukan di administrator. Nah, untuk masuk di administrator itu kan di sini di belakangnya perlu diberi tambahan lagi administrator. Nah, setelah itu, nah ini kan, ini kalau mau masuk di belakang, back end istilahnya, ini kan back end. Nah, ini kan masuk ini administrator. Nah, kemudian kalau
mau lihat yang di front end-nya saja, di depan itu seperti ini. Nah, jadi setelah latihan jumlah slash garis miring administrator, nah kita masukkan ini username, password. Nah ini nanti bisa untuk mengotak-atik yang ada di back end-nya ini. Nah, oke, bisa dipahami ya. Nah, demikianlah video kali ini. Video selanjutnya akan mendalami lebih jauh bagaimana back end di Joomla ini. Nah, terima kasih.